sudah Donasi Agus itu adalah akalan-akalan Novi. Akal-akalannya mengatakan itu uang harus dilunasi. Saya kan baru pulang dari luar negeri ya, ada kunjungan ke China dengan di Hong Kong. Lalu kami berkomunikasi dengan Pak terkait masalah uang donasi. Lalu pas saya pulang, saya ingin jumpa dengan Agus, cerita yang sebenarnya terjadi seperti apa. Ingin juga kenal dengan Agus. Lalu juga saya nggak ngerti ya, pas saya ketemu Agus, saya bicara, saya bilang seperti apa sih matanya, saya pegang, saya lihat apa gimana. Terus tiba-tiba Agus terasa matanya itu bukan lihat, tapi dia seperti ada bayang-bayang sinar. Seperti ada bayang-bayang sinar yang dia sendiri juga bilang, Masya Allah katanya Pak Krisna, saya baru pertama kali ketemu Pak Krisna langsung mata saya tuh seperti ada sinar bayangan. Coba kayak seperti apa? Ada uaknya, lalu ada istrinya, terus ada apa tuh namanya adiknya daripada istrinya juga. Kata juga kaget, Masya Allah Gus, kata uaknya bilang, yang bener kamu Gus, ini warna apa Gus? Katanya dikasih lihat tisu warna putih, dia bilang dia lama sekali, dia bilang oh putih. Terus dia lihat dikasih lagi handphone, ini warna apa? Ini kan warna pink. Tapi kalau warna hitam dengan warna biru, dia masih agak, bukan agak, dia nggak tahu. Kalau warna hitam, warna biru, dia benar-benar tahu. Jadi kejadiannya memang spontan seperti itu. Ya artinya dari rekam medis yang ada kan juga di situ diterangkan. Yang mata sebelah kiri kan ada kemungkinan 2% bisa dapat uri. Yang kanannya tuh lebih banyak 10%. Yang apa tuh namanya 10% kansnya untuk dapat uri. Makanya saya melihat di sini mengabaikan daripada semua masalah hukum juga. Kita jangan bicara tentang masalah hukum, tapi bicara tentang masalah kemanusiaan. Karena 10% ini kan cukup dikit, percepatan dalam kecepatan. Saya minta kepada Novi, saya juga lihat beberapa media kemarin kan Novi mengungkapkan bahwa uang ini masih ada. Lalu kebetulan Novi juga siap diaudit. Dan uang ini memang betul Novi siap untuk dialokasikan untuk pengobatan Agus. Nah, saya meminta untuk Novi, kapan kita ketemu, hari apa, di mana tempatnya, jam berapa, kami akan datang. Kami akan ikutlah seperti apa aturan mainnya. Kita pengen tahu kan seperti apa kedudukannya. Jadi gini, kalau misalkan juga masih belum bisa, beberapa teman lawyer di sana kan juga ada sebagian yang kita kenal, dan mereka juga kenal saya, kenal Bang Farhat. Kita bisa komunikasi, sama-sama menunjuk tim audit untuk diaudit juga kita oke, nggak ada masalah. Nah Bang, artinya ketika waktu Agus mendapat kabar baik itu bahwa ada kemungkinan dia bisa melihat walaupun samar, artinya kan harus segera dibawa ke rumah sakit. Itu semangatnya dia tinggi, dia semangat sekali, dia tinggi, kan bahwa masih ada sebuah harapan dia gitu, kan sebuah harapan dia. Cuman terakhir tadi ini kan yang sangat memprihatinkan bahwa Agus itu dalam keadaan drop, dia depresi tinggi. Nah, makanya saya dengan Bang Farhat lagi diskusi, kita mungkin besok atau lusa kita akan bawa dia ke dokter psikiater untuk bagaimana memulihkan dia, menyemangatkan dia. Karena kita undang dalam beberapa hari kemarin kan seperti yang diungkapkan Novi, bahwa Novi bersedia kan untuk diaudit seperti yang diungkapkan sama dia. Nah kita tunggu itu komitmennya. Mungkin ya dia putus asa juga dari komitmennya Novi kemarin. Kita juga menunggu waktunya, sampai saat ini belum ada titik temu. Sebenarnya apa sih? Sebenarnya nggak usah rumit lah, gampang kok ini masalahnya, kan gitu, gampang kok ini masalahnya. Karena duit berasal dari Agus, apakah ini uang dikembalikan ke Agus lalu dikontrol, gitu kan? Lalu dikontrol, kita sama-sama kontrol. Kalau misalkan masa khawatir lah, saya kontrol, saya kasih report, ya kan saya kasih lagi Novi pegang cek, saya juga nggak ada masalah, ya kan? Artinya ketika nanti misalnya diaudit nih si Novinya akan berefek nggak kepada pengobatan Agus, yang dimana kan pengobatan Agus ini harus memakai duit dari donasi itu Bang? Atau seperti apa? Ya justru bagus, artinya kan karena ini keuangannya sekarang dipegang Novi, lalu kita lakukan audit, sebagaimana penggunaan uang ini untuk pengobatan, kan jadi lebih jelas, lebih terang benderang dalam kasus ini gitu. Untuk segera memeriksakan atau seperti apa Bang Farhat dan Bang Krisna? Mungkin Selasa ini kita akan bawa ke psikiater, cuma kita lagi tanya teman-teman preferensi psikiater yang baik bagaimana, sambil kita searching juga, akan lihat daripada
track record daripada dokter itu sendiri kita lihat seperti apa, ya kan nanti kita akan kabarkan. Ya kan pasti tadi kita lihat kondisinya benar-benar sangat memprihatinkan lah untuk Agus, lagi drop, lagi depresi, lagi putus asa. Ya kan mendengar kabar beginilah, begitulah, yang nggak pernah berhenti. Jadi dia ya kalau buat saya, kita lihat di sosial media. Dari kita tadinya melihat keadaan terang, terus bisa melihat dari isi dunia, ya kan, lalu tiba-tiba matanya menutup terus ke laut, saya sih nggak sanggup. Ya kan, kalau buat saya mentalitas saya sendiri untuk menghadapi kondisi seperti itu, masya Allah, saya nggak. Makanya saya bilang, udahlah Nop, ya kan, lihatlah kondisinya itu udah benar-benar prihatin, ya kan, benar-benar drop, benar-benar apa, ayo kapan ketemu, ya kan, kapan ketemu, sama-sama membuktikan ke publik. Jadi kan enak ya kan gitu, sama-sama membuktikan ke publik mereka komitmennya begini, komitmennya kita bangun lah ke depan. Jadi jangan cerita yang telah berlalu. Agus pun juga udah minta maaf, ya kan, jangan cerita-cerita yang udah pernah lewat kan. Kan dari ya kan artinya bahwa dari niat baiknya, dari Nopi juga punya keinginan niat baik awalnya, ya kan, bahwa Densu juga punya niat baik, ya kan, semua pihak yang donasi pun juga niat baik. Harusnya dengan adanya bukan kategori melihat ya, bahwa ada sinar yang dapat, ya kan, sekarang ini sinar ini bisa terlihat oleh Agus, kan ini menunjukkan ke arah yang positif. Harusnya dari pihak yayasan, dari pihak Nopi ini lebih agresif untuk mengobati Agus, untuk cepat-cepat segera membawa ke dokter, karena percepatan dalam kecepatan terkait masalah mata ini sangat-sangat dibutuhkan. Jadi nggak ada yang bisa ditunda lagi, ini kan bahaya. Misalkan orang sakit ya, kayak misalkan dia cuci darah, tiap minggu harus melakukan cuci darah, terus ditunda, bagaimana nasibnya gitu, itu yang bahaya. Oke. Nah, mungkin terkait dengan perkembangan nih kasus uang donasi Agus dan Novi ini, mungkin sampai sekarang untuk kasus hukumnya sudah seperti apa nih Bang? Bapak Rat mungkin bisa cerita tentang itu. Mungkin perkembangan kasus hukum terkait uang donasi nih. Karena kondisinya Agus kemarin ketika bertemu dengan saya, dia sudah melihat ada gambaran sinar, bukan melihat tuh, artinya bahwa ada sebuah sinar yang dia bisa merasakan, melihat dari tadinya gelap. Ini adalah kejutan, artinya bahwa ini adalah mukjizat yang Allah berikan. Harusnya pihak yayasan Nopi itu mempercepat pertemuan antara Agus dengan pihak Nopi yang diwakili oleh yang didampingi oleh kami sebagai kuasa hukum. Nopi juga didampingi kuasa hukum. Ini harusnya memberikan sebuah kabar berita yang bagus kepada yayasan untuk segera cepat mengambil satu keputusan pengobatannya Agus ini, ya kan, dibawa ke dokter yang mana yang lebih tepat untuk segera pemulihannya Agus lagi lebih cepat gitu loh. Tapi jika memang dari pihak sana belum merespons soal itu, artinya dari pihak kuasa hukum akan mengambil jalan sendiri atau seperti apa, Pak? Ya justru ya kan kita bingung, kan gampang aja sebenarnya kita bicara masalah uang. Kalau uangnya itu ada, kan uangnya ingat ya, uang itu sudah ditransfer dari rekening Agus ke rekeningnya Nopi, berarti dalam kekuasaannya Nopi. Ketika itu dalam kekuasaannya Nopi, ini kan bicara Nopi kan mau ada statementnya Nopi di beberapa hari yang lalu di media. Nopi mengatakan siap diaudit, lalu Nopi bilang uangnya masih ada, lalu Nopi juga mengatakan bahwa uang itu adalah buat pengobatan Agus, dia juga siap. Nah, ini kan tinggal ada titik temu aja, artinya bahwa titik temunya seperti apa. Kalau uang itu mau dibawa ke kekuasaannya Nopi, ya kan, buat kita nggak ada masalah. Atau Nopi serahkan kepada Dinsos, buat kita juga nggak ada masalah. Kita nanti yang urus ke dinas sosialnya itu. Jadi sama-sama fungsinya kontrol tuh, buat kita akan lebih baik. Kita nggak permasalahkan gitu. Cuman kita pengen ketemu, kita cari lah. Pasti kalau ketemu, makanya di sebelah-sebelahnya nih sama masing-masing pihak nih jangan saling ngomporin. Artinya mempercepat ini, kalau ini komporin, oh jangan, ini menang kalah, ini menang, jangan bicara masalah menang kalah. Artinya turunin lah. Kalau kecepatannya di 100, turunin setengah. Sana turun setengah, kami turun setengah, sama-sama turunin setengah-setengah. Pasti akan ada titik temu gitu loh. Pasti ada titik temu. Cuman kalau egonya mereka semuanya saling ego nggak akan ada titik temu. Tapi sejauh ini gimana respon dari pihak Novi, Bang? Gak tahu, kita justru belum ada komunikasi, belum Bang? ada sama sekali. Dari mulai beberapa hari yang lalu saya bilang kami siap minta waktu diundangnya kapan, waktunya, tempatnya di mana,
lalu jam berapa, harinya hari apa gitu loh, harinya hari apa. Sekarang kan jadi masalahnya cuman konflik ributnya di situ aja. Yang ini mengatakan begini, saya nggak mau lah bahas-bahas terkait masalah kan yang beberapa lawyer dari tim kami keluar begini-begini. Buat saya itu nggak ada masalah. Sebagian tim kan kalau misalkan nggak ada kecocokan dalam kita, dia mau keluar nggak ada masalah. Cuman maksud saya, ketika dia udah keluar, dia mengundurkan diri dari tim kita, udah jangan bicara yang aneh-aneh di luar. Jangan bicara yang aneh-aneh di luar. Kan kalian yang mengundurkan diri, kalian yang minta, kan kalian yang mau mundur sendiri. Ya udah nggak usah cerita, ini terkait menyangkut masalah orang kebuta loh, orang kebutaan gitu loh buat saya. Bang, ini kan matanya kan sempat katanya udah bisa, sekarang perawatannya nanti seperti apa nih Bang? Perawatannya sedang dilakukan oleh Mas? Ya perawatannya kan masih menggunakan apa namanya arahan-arahan dari dokter, sesuai arahan dari dokter. Ya saat ini ya masih seperti inilah kondisinya, ya kan. Nah, yang makanya saya bilang yang terburuknya tadi kita ada komunikasi sekitar jam 1 jam 2, wah Agus menjerit, Agus teriak. Ada rekamannya Bang Farhat ya, ada rekamannya, nanti mungkin dikasih dari Bang Farhat. Kan dia nangis, dia teriak, dia depresi, dia akan melihat kok makin hari makin memburuk aja keadaannya. Sama sekali Nopinya juga nggak mau ketemu, nggak mau keluar, nggak mau apa, ya kan, nggak kooperatif, nggak apa, ya kan. Dia mungkin putus asa, makanya dia sekarang dalam keadaan depresi, mau bunuh diri dia. Hari ini tuh beritanya dia mau bunuh diri. Makanya kita 1-2 hari ini kita akan bawa dia ke psikiater untuk menguatkan mentalnya down banget. Makanya kita spiritkan tadi, jangan putus asa. Kita bilang jangan putus asa, masih ada jalan yang baik. Ya buat kita artinya bahwa kan kita ingin memastikan, kan, bahwa kita ingin memastikan seperti yang dikatakan Nopi bahwa uang itu masih ada, kan, uang itu masih ada. Kita mau memastikan itu. Artinya betul nggak sih uang itu masih ada? Ayo, kalau uang itu masih ada, ya dan dia siap diaudit, ya berarti kita ketemu dong. Kalau cuma bicaranya masalah uang masih ada, kita siap diaudit, tapi nggak mau ketemu, ya bagaimana? Nah ini dia, artinya bahwa dengan Pak Jainuddin, ya kan, mengatakan bahwa Agus adalah bisa melihat, berarti Pak Jainuddin kemampuannya di atas dokter kalau menurut saya. Karena kan ada jelas rekam medis mengatakan bahwa dia mengalami kebutaan, dia kan yang tadi sebelah kirinya mempunyai 2% aja untuk kesembuhannya, dan sebelah kanannya kan mempunyai 10%, berarti kan cukup dikit. Dan dokter sendiri aja mengatakan dan memonis Agus seperti itu, artinya bahwa ada medikalnya yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau Jainuddin mengatakan seperti itu, dia di atas dokter, itu saya nggak paham kemampuannya Jainuddin bisa mengatakan di atas dokter seperti apa, yang mungkin ditanyakan Jainuddin sendiri. Oke, artinya memang spontan aja ya Bang ya, waktu Ya, yang terjadi itu spontan. Ya. Oke. Mas Yara? Dia Agus itu gara-gara Zainuddin. Jadi ngerekam dia kan, dia nggak enak sama saya. Saya kan berjuang baik buat mereka. Assalamualaikum Wak. Boleh gak sih? Iya gimana Wak? Ya kan tadi saya nggak sempat ini lagi habis gunting rambut. Gimana Wak? Agus gimana keadaannya sekarang Wak? Di tampilin ke depan kali Mas. Masih ya? Mana Wak? Coba lihat Wak. Masya Allah, ya kan tuh. Masih ngegelepar begini, benar-benar depresi. Agak lurus Bang. Agus tenang, Agus sabar, tegar terus Agus ya. Tenang bisa lihat. Zainuddin yang lihat. Bang Agus, Mas Agus, Mas. Nggak bisa. Ini kondisinya udah. Iya, nggak bisa bicara. Iya, nggak bisa bicara. Nggak bisa diajak ngomong. Agusnya nggak bisa diajak ngomong. Dia mau bunuh diri ya Wak ya, bayangin, putus asa. Iya, Masya Allah benar-benar. Dijedot-jedotin kepalanya. Oh, dijedot-jedotin kepalanya. Zainuddin ya, sama Gara-gara Jainuddin dijebak-jebak direkam-rekam ya Wak. Tapi Wak udah curiga kan dari awal bahwa Jainuddin ngerekam tuh Wak, atau bagaimana Wak? Wak bilang Agus yang udah curiga. oh ya? Yang awal mulai curiga direkam-rekam tuh Mas Agus. Iya, sendiri, ya kan gitu loh. Berarti emang udah ada kecurigaan dari awal. Curigaan dari awal.
Berarti tadi sempat kayak memukul kepalanya di Kepalanya dijedotin ke tembok. Iya, dijedotin ke tembok itu. Itu kan frustasi. Itu Bang Krisna, maksudnya dari awal Jainuddin sudah merekam tuh maksudnya seperti apa, Mas? Mungkin bisa dijelasin ke pemirsa. Datang terus kan untuk mundur tapi menjelekan Agus. Menjelekan Agus gitu. Bawahan dikit Bang, sorry Bang. Iya. Menjelekan Dia Agus. masih surat puasa supaya damai Chris. Nggak mau Agus marah dia. Tadi jelasin sama Bang itu. Tuh. Kan kondisinya begitu tuh Agus, bayangin. Harusnya pihak yayasan dengan adanya kan kemajuan dari Agus harusnya lebih bersemangat untuk mengobati Agus, harusnya begitu. Ya Wak, baik Wak, makasih Wak, Assalamualaikum Wak. Jadi kalau berarti untuk kayak pengobatan Ya. Oh, iya Pak, salam Pak. Ya ini yang lagi kita bicarain nih Pak, kan bahwa kan harusnya pihak yayasan tuh kan dengan adanya kemarin Agus ada kemajuan, makanya ada sinar tuh, harusnya pihak yayasan lebih bersemangat untuk mengobati Agus. Itu Pak, tapi ini karena tadi dengar cerita itu gampang kan Pak. Iya, ini ayahnya Agus nih. Bayangin, Masya Allah, benar-benar. Orang mana sama dia ini, nggak bisa tinggalkan. Udahlah, mohon doanya lah nanti bisa sehat ya kan. Iya, mohon doanya Pak ya, Insya Allah Pak, mudah-mudahan Pak kita saling doa ya Pak ya, Bu. Ya Pak, makasih Pak. Assalamualaikum. Ya, justru harusnya kan untuk Jainuddin setelah dia mengundurkan diri karena dia tahu benar dari awal kondisinya seperti Agus, kan dia mengundurkan diri karena tidak ada kecocokan dengan tim atau ada kesalahpahaman dengan tim sehingga dia mengundurkan diri, yaitu haknya dia. Kita juga harus hormati, kita juga harus hargai. Cuman tetap harusnya apapun sebagai mantan klien dia harus support dan dia harus dukung gitu. Dia harus support dan dia harus dukung. Makanya saya minta kepada Bang Jainuddin tetap mensupport Agus, tetap mendukung Agus walaupun tidak lagi berada di dalam lingkaran hukum, ya paling nggak doanya lah gitu loh, paling nggak doanya untuk kesembuhannya Agus gitu loh Bang Jainuddin. Oke. Tapi akan ada keinginan nggak sih dari abangnya nanti akan bertemu dengan Mbak Novi gitu untuk mempermasalahkan? Loh, kan saya bilang, kan bukan keinginan kita dari awal. Kan kita minta segera Novi memberikan waktu kepada kami, kapan tempatnya, di mana dan jamnya, kan kami akan hadir. Artinya bahwa kami akan mengikuti apa yang opsinya dari Mbak Novi. Kita baru mendengar. Banyak teman-teman bilang, kapan cabut LP, cerita cabut LP mah nggak ada masalah, kan yang penting kesepakatannya itu seperti apa. Kita jamin, kita yakinkan bahwa pertemuan ini tidak akan ada saling emosi. Artinya bahwa seperti yang tadi, percepatan dalam kecepatan, masalah kesehatan ini dipacu oleh waktu itu. Sudah Donasi Agus itu adalah akalan-akalan Novi. Akal-akalannya mengatakan itu uang harus ditransfer ke yayasan ya. Karena sumbangan itu adalah sumbangan sukarela, namanya donasi, sudah masuk ke rekening Agus. Nah, jadi Agus tuh merasa ditakut-takutin, akan dilaporkan ke Dinsos dan sebagainya. Sekarang Agus butuh biaya, uangnya masih dikuasai, ditakut-takuti juga. Katanya uangnya mau dibagi-bagi orang lain, dikembalikan ke Dinsos. Kalau kalian menganggap Agus kriminal, silakan laporkan polisi, pakai 1000 pengacara. Jangan membuat opini yang membuat Agus semakin terpuruk. Ya, jurus-jurus, ada satu pengacara kita yang tidak dipecat, tapi mundurkan diri malah menjelek-jelekan. Itu yang membuat Agus depresi. Karena Agus depresi, sampai saat ini Agus tidak bisa, hanya ingin bunuh diri. Dia merasa malu, dia terjebak. Waktu ini pengacara ini tersinggung. Nah, dia ngegek, katanya. Jadi gini, dia tuh saya baru kenal juga. Waktu itu
Dia lihat komentar saya, dia menghubungi keluarga Agus bahwa dia satu tim dengan Farad. Sebelumnya dia minta izin jadi satu tim saya. Jadi tunjukkan surat kuasamu mana kalau kau duluan pengacara Agus. Surat kuasamu itu adalah di kantor saya. Nah, kemudian mana surat pencabutan kuasanya? Nggak ada. Hanya mundur, lari dari kenyataan. Kemudian kamu bilang bahwa diktator apa? Banyakan kamu yang ngomong di televisi. Justru kamu menjebak Agus, bilang, Gus, Farad ini maunya polisi mulu, saya maunya damai. Padahal otaknya semua dia. Semua bukti dibawa lari sama dia waktu itu. Karena kita anggap ini orang baik. Tapi nggak masalah, masih ada backup data lagi, sehingga kita tetap proses kemarin. Yang bawa Agus ke Polda juga nih mobil dia. Agenda laporan itu memang dia. Kan kita berdebat gitu. Akhirnya kita bilang sama dia, udah lu kalau mau mundur aja, tapi tolong jangan jelek-jelekan, nanti kalau laporin polisi lu lagi gitu. Kenapa? Karena dia terlalu kekanak-kanakan. Artinya dia merekam Agus sehingga poin-poin bahasa Agus, aduh ya solo saya ini riweh, direkam, dipamerin. Jangan jahatnya orang. Apa maksud merekam gitu? Mau jadikan bukti untuk apa? Emang kuat itu bukti rekamanmu itu? Justru kau penjahat kalau ngerekam orang gitu. Kalau rekaman itu buat dirimu sendiri aja, gak usah jadi buat bukti dan mempermalukan orang. Sudah merekam aja salah, baru lu posting, ya. Saya umumkan ya, bahwa John LBF awalnya sudah mengingatkan saudara. Dan tadi siang saya masih komplain sama John mengatakan kamu orang baik, tapi kamu taruhan. Kalau ternyata benar masih memposting mempermalukan Agus dan suara Agus depresi, maka dia akan dipecat menjadi temannya John. John tidak mau kerjasama. Dan John memastikan kamu adalah orang yang tidak baik dan tidak akan sama-sama dan tidak usah kenal lagi. Itu janji John kepada saya. Kita hargai, kita hormati, berarti John orangnya nggak mau ribet. Saya, John, orang-orang kayak gini nggak usah ditemenin lagi. Nggak bagus. Sangat tidak bagus. Ya. Kita belum apa-apa nih, belum kerja apa-apa gitu. Emang kamu kerja apa? Ya, hanya rajin aja, rajin ke rumah saya karena janjian sama wartawan. Yang saya pernah komplain hanya, tolonglah jangan semua wartawan se-Indonesia kamu suruh ke rumah saya. Saya kan maunya sama yang janjian aja. Nggak mau semua wartawan yang kita meliput diumumkan ke rumah saya. Bayangkan kalau ada 100-200 yang nyari saya, kan saya kelabakan. Ya karena kalau kamu nggak ada beban, nggak pernah bayarin makan, nggak pernah biaya transportasi, nggak punya rumah untuk ditempati wawancara. Kalau saya kamu lempar-lempar ke sana, setiap ngomong rame-rame kumpul seluruh pengacara sama dengan mengadakan pesta ulang tahun anak, satu kali pertemuan. Nah, itu kan kamu nggak ada beban gitu. Justru sekarang malah menjelekan Agus dengan cara-cara bahwa Agus itu adalah orang yang tidak baik, dan yang mengatur semua ini kamu, ya. Kita besok akan bawa ke psikiater Agus, kemudian gejala kejiwaannya ini kita lihat kenapa dia trauma gitu, meraung-raung loh tadi Agus. Agus sampai nangis begini tadi. Agus depresi. Agus sabar. Suaranya tuh. Agus ya. Saya jahat. Zainuddin yang jahat. Zainuddin yang jahat. Dia mempermalukan Agus. Iya, dia jahat sama kamu, Gus. Tenang aja, nanti Allah yang balas. Agus tenang aja ya. Nanti sore Agus ketemu saya dan Krisna, dan Agus utarakan semua, panggil semua saudaranya. Apa motivasi dia ngerekam-rekam mempermalukan dan mengadu domba itu ya. Pengacara kayak gitu yang menghajar klien itu gak laku lagi ya, Gus. Tenang aja. Halo?
pengacara dan bisa kita pecat dia jadi pengacara, tenang aja. Coba yang ada situ tolong tenangkan Agus, tenang aja. Agus berdoa aja untuk dia apa kira-kira yang pantas dia dapati, itu aja supaya dia merasakan cerita Agus sendiri. Dari tadi saya udah nenangin, tangannya malah dijedot-jedot di pintu, loncat kali. Nah, Bang, mungkin setelah berkomunikasi dengan pihak Agus, mungkin motivasi, motif atau tujuan dari mantan lawyer ini seperti apa, Bang? Apa, Bang? Motifnya mungkin apa, Bang? Motif apa? Motif dari si lawyer ini yang lama ini. Setelah berkomunikasi dengan pihak Agus, mungkin mereka udah kasih tahu atau udah... Ya dia ingin mencari muka aja ke Novi, ke John LPM, ingin memisahkan bahwa seolah-olah ini yang jahat kita gitu. Padahal awal kan kita satu persepsi gitu. Nah, Bang, setelah tahu kalau Agus punya perkembangan dan mau dibawa ke rumah sakit, terus tadi kata Abang dari pihak Novi belum bisa dihubungin atau belum ada komunikasi, mungkin seperti apa nih, Bang, ke depannya nih? Karena kan uang donasi kan sampai saat ini masih ada di Novi. Kan Agus sudah menunjukkan perkembangannya nih, Bang, yang memang harus segera dibawa ke rumah sakit. Mungkin dari pihak Novi meresponnya seperti apa? Karena kan janjinya akan terus. Ya, kita akan ambil alih untuk kesehatannya, kita nggak mau terlalu ribut dengan uang itu. Oh, itu ada prosesnya. Jadi kalau sudah satu saat nanti nggak mungkin harus menunggu tiba-tiba Agus mati hanya gara-gara uang itu, kan nggak mungkin. Kita tetap punya tanggung jawab untuk membantu Agus. Alasan kemanusiaan. Ditantang juga. Dance itu kan yang ngomong tai kan dia. Kenapa dia mau lebih galak dari kita? Coba dia diam-diam kenapa kita bilang dia tai, pasti dia marah dong. Terus kali ngomong, lo mau hajar gue datangin deh. Paling datang apain? Dia berani aja ngomong gitu. Coba dia ngomong, mana lo gue hajar lo? Itu kan sudah pidana. Jadi menurut saya, selama dia menghina kita hajar gitu aja. Ya kan, namanya menghina kan? Ya kan, kita anggap aja, kita panggil aja tai juga kan, dia nyebut tai kan, gitu. Tapi kan dia udah klarifikasi, dia bilang tai itu katanya bukan tai. Gak ada keterangan sekarang aja, setelah begini, setelah ribut, mau jadi orang baik-baik, jadi soalnya kita jahat, nggak mengorek orang yang nggak ada salah, gitu kan? Artinya sudah ada klarifikasi dari Densus sendiri ya, Bang ya? Ya katanya begitu. Bang, tadi melihat dengan adanya Densus yang menantang balik dengan kita lihat aja. Artinya kita kan sekarang fokusnya ke kalau gaya-gaya begitu kan, dia disuruh juga gaya topeng monyet juga di jalan juga dia mau, yang penting ngetop. Apalagi mau bersenggolan dengan saya. Tahu dirilah kau Densu. Kan ini kan hanya persepsi kau mengatakan saya tai. Ya kalau kita ada reaksi ya, kenapa kau mau lebih galak dari kita? Ya, simpel kok. Sehebat apa sih dia? Emang udah minta izin mau masuk penjara, berantem sama gue sama bini lu, ya kan? Emang mau neror gue? Santai aja. Gitu.